Ya, saya yakin ini adalah by design oleh Sanjay ini. Sanjay jauh sebelumnya sudah mengatur ini, baik dari pihak security maupun juga dari pihak keamanan lainnya. Dia sudah mengatur, dia telah mengatur sebuah strategi supaya memang ada keributan di sini. Tapi hukum adalah panglima, itu harus dicatat. Hukum adalah panglima. Jangan bermain-main dengan hukum. Sehingga saya berani menyatakan bahwasanya Sanjay pada dasarnya dan pada pokoknya itu tidak melakukan kesalahan-kesalahan. Kemarin, sejumlah member UMKM menggeruduk kediaman Sanjay dengan menggelar aksi demonstrasi. Dalam orasinya, member UMKM menuntut Sanjay mengembalikan dana investasi para member UMKM yang disebut-sebut mencapai 750 miliar dalam bisnis investasi slot iklan. Sayangnya, aksi demonstrasi damai itu berlangsung panas usai para member terlibat gesekan dengan security perumahan yang dibantu aparat kepolisian. Salah satu peserta demo bahkan jatuh pingsan usai terjadi dorong-mendorong. Lantas, seperti apa luapan kecewa member UMKM yang gagal menemui Sanjay di kediamannya? Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat saudari, yaitu Sanjay. Tidak ada negara di atas negara, maka wajib pihak kepolisian untuk melakukan pengayoman dan perlindungan terhadap masa aksi yang kita bangun pada hari ini, saudara-saudaraku. Kan orang maling, kami bukan orang. Dan hari ini kami menjaga kecil-kecilnya. Satu negara yang tidak berani untuk mengawal kita loh. Serius. Saya mengatur apa di sini saya. Saya kepala keamanan di sini yang ngatur saya. Hei, bapak ikut campur politik. Kenapa? Bapak kita tidak politik. Sementara bapak-bapak. Ya, saya yakin ini adalah by design oleh Sanjay ini. Sanjay jauh sebelumnya sudah mengatur ini, baik dari pihak security maupun juga dari pihak keamanan lainnya. Dia sudah mengatur, dia telah mengatur sebuah strategi supaya memang ada keributan di sini. Kembali lagi kami hadir melakukan aksi damai, menuntut Sanjay kembalikan uangnya. Kami tidak ingin ada keributan yang lain. Tentu secara langkah hukum, apa yang dilakukan oleh Sanjay ini kan tidak membuat enak daripada klien-klien kami. Telah dilakukan intimidasi dan juga telah meneror kepada para klien kami dan para UMKM supaya tidak mendatanginya. Tindakan Sanjay ini kami akan kaji secara hukum. Apabila memang ada indikasi pidananya, kami akan laporkan secepat mungkin. Saya tolong Sanjay kembalikan duit saya, kembalikan duit kami. Hai penipu, kembalikan duit kami. Hai penipu, kembalikan duit kami. Ya boleh, kalau mendatangi sebagai tamu boleh, mendatangi sebagai orang luar juga boleh, berdemo juga boleh, tapi jangan kemudian merusak sarana dan prasarana rumah atau kemudian menimbulkan ancaman-ancaman yang berbahaya buat orang-orang yang di rumah. Kalau demo kan boleh-boleh aja, asalkan ada izin dari kepolisian. Mendatangi rumah asal diizinkan oleh yang punya rumah, silaturahmi juga boleh. Sanjay punya niat baik, sudah bicara dengan kami bahwasanya nanti kalau ada keuangan yang masuk, mungkin beberapa dari UMKM yang masih menuntut akan diberikan secara normatif sukarela oleh pihak Sanjay sendiri. Sanjay dan orang kepercayaannya, Andi Rivaldi, disebut-sebut berupaya menggembosi para member UMKM agar membatalkan niatnya menggelar aksi demonstrasi di kediamannya. Upaya itu dilakukan Sanjay dengan cara mengancam akan memenjarakan para member yang tetap nekat menggelar demonstrasi di rumahnya. Hal itu disampaikan oleh salah satu member UMKM yang menyebut rekan-rekannya menjadi takut usai mendapat ancaman dari Sanjay yang dibagikan melalui pesan di grup para member UMKM. Hari ini pun Sanjay itu mengirimkan fitnah dan kebohongan dan penipuan di dalam grup
UMKM yang pada mau datang ke sini, dia bilang kalau kami datang ke sini kami akan ditangkap oleh polisi. 10 polisi udah dia siapkan di sini, 10 security udah dia siapkan di sini untuk menangkap kami yang datang ke sini. Dan dia udah fitnah saya barusan, katanya saya udah dibayar oleh dia 121 juta, ada buktinya katanya. Makanya saya bertekad nyari alamatnya ke sini. Saya mau minta buktinya kalau dia pernah ngasih saya 121 juta, ya. Dia bilang polisi akan nangkap kami kalau datang ke sini. Itulah ancaman yang diberikan oleh Sanjay di dalam grup. Sehingga orang-orang yang tadinya 100 orang jadi tinggal segini pada ketakutan. Ya, kami yakin apa yang dilakukan oleh Andi itu adalah sebagai pengalihan. Ya, supaya untuk menghilangkan pokoknya para member ini tidak melakukan demonstrasi terhadap Pak Sanjay. Andi itu menghalangi kami untuk datangin ke Sanjay. Dan dia, karena dia udah dapat duit dari Pak Sanjay gitu, Pak. Jadi kami dihalang-halangin ke sini. Terus Sanjay kirim ke grup dan kirim ke semua member, ya, bahwa kalau ada yang datang ke sini udah disiapin 10, udah saya kirim Pak Bayu. Keinginan kami yang pertama adalah Sanjay kembalikan uang UMKM. Itu poin utamanya, ya. Poin yang keduanya, Pak Sanjay jangan lari pada tanggung jawab. Ya, kemanapun Anda, kami tetap akan mengejar Anda. Walaupun Anda di lubang semut pun juga kami akan mengejar. Ini adalah langkah pertama yang kami lakukan. Ya, ini langkah pertama dan kami akan lakukan datang berkali-kali apabila Pak Sanjay tidak kooperatif dalam hal ini. Tujuan kami adalah Pak Sanjay kembalikan uang UMKM. Dan kami minta terhadap Bapak Prabowo Subianto untuk melakukan atensi khusus kepada Bapak Sanjay, Bapak Polri, KPK, dan PPATK untuk melakukan penyelidikan sesuai dengan laporan kami. Kami yakin bahwa itu adalah tindakan TPPU. Nah, maka dengan itu kami berharap Bapak Kapolri, Bapak Presiden Prabowo, dan juga PPATK dan KPK lakukan penyelidikan. Rasa kecewa tidak dapat disembunyikan dari wajah para member UMKM yang tidak dapat menemui Sanjay lantaran dihalangi oleh sejumlah security perumahan. Setelah tidak mendapatkan kepastian, para member UMKM akhirnya membubarkan diri setelah dimediasi oleh perwakilan dari RW setempat. Meski gagal menemui Sanjay, kuasa hukum member UMKM berjanji akan kembali menggelar aksi yang sama sampai Sanjay memenuhi tuntutan para member UMKM sebagaimana yang sudah dijanjikan. Diduga kuat ini sengaja dia tidak kooperatif di dalam menghadapi kasus hukumnya. Kalau saja dia kooperatif di dalam menghadapi kasus hukumnya, tidak akan mungkin ibu-ibu selaku korban daripada saudara Sanjay ini datang capek-capek di sini. Kita hadapi aja permasalahan hukumnya. Mengapa harus lari dari tanggung jawab? Kalau memang dia betul-betul bertanggung jawab, ya kembalikan aja. Hadapi semua nasabah yang diduga kuat uangnya telah dibawa kabur oleh saudara Sanjay sendiri. Dan kami pun juga berinformasikan bahwa kami akan melakukan apabila memang niatan itu tidak ada yang tidak masuk. Makanya hari ini kita dinaikkan dan dulu kita menjual aksi damai aja. Kita aksi damai. Jadi kita jamin tidak akan mengganggu aktivitas daripada warga Jakarta juga. Tapi kan jangan dari sini Pak, dari jual. Bermain dari jual. Paling mungkin ini dia seolah-olah bilang dan lari dari tanggung jawab. Kalau aja dia muncul di sini, tidak ada masalah. Dia harus bertanggung jawabkan apa yang dilakukan. Sanjay silakan aja mau pura-pura diam atau mau mengabaikan, tetapi harus dicatat bahwa teman-teman UMKM ya yang diwakili oleh tim saya melalui RAP kemarin sudah melakukan pelaporan di Mabes Polri terkait beberapa banyak kasus penipuan, penggelapan, dan pencucian uang. Itu mewakili daripada kebanyakan masyarakat Indonesia yang diduga keras tadi ada penipuan investasi bodong dengan cara apapun secara bertahap dilakukan oleh Mr. Sanjay ini. Kisruh member UMKM dengan Sanjay bisa dikatakan konflik lama.
Sebelumnya, sebagian member sempat menggugat Sanjay di pengadilan perdata dan majelis hakim menolak tuntutan para member yang meminta ganti rugi. Dalam putusan, perjanjian antara member UMKM dengan Sanjay merupakan perjanjian bisnis atau investasi dan bukan hutang piutang. Lantas, seperti apa tanggapan Raidin Anom selaku kuasa hukum member UMKM dan Deoli Payumara yang belum lama ini ditunjuk menjadi kuasa hukum bagi keluarga Sanjay? Perlu kita ketahui ya, dana ini bukan dana sedikit. Dana ini adalah dana 750 miliar. Itu yang dimaling oleh Sanjay. Ya. Tentu dengan hal itu kami telah melaporkan kepada pihak KPK untuk melakukan penyelidikan agar pihak KPK bisa menyelidiki ada indikasi TPPU yang ada di dalam situ. Dan kami pun juga telah mendatangi pihak PPATK untuk menyelidiki rekening-rekening Sanjay yang menurut kami ada indikasi TPPU yang ada di dalam itu. Ya, kami duga ada indikasi TPPU yang ada di dalam situ. Sejauh ini KPK telah kami komunikasi dan dari pihak KPK pun juga telah menjalankan tugasnya pun juga dengan baik. Kita tunggu hasilnya saja. Di 2020 terakhirnya kita udah dapat putusan pengadilan, di mana putusan pengadilan ini menyatakan putusan bebas. Oke, jadi udah diputuskan bebas, tidak bersalah. Karena Mimals ini beli slot iklan. Oke, dan saksi-saksi juga dipanggil waktu itu, memang semuanya menyatakan beli slot iklan, bukan investasi bodong. Tapi hukum adalah panglima, itu harus dicatat. Hukum adalah panglima, jangan bermain-main dengan hukum. Mengenai UMKM ini kan urusan antara para UMKM dengan perusahaannya Sanjay ya. Nah itu kita sudah teliti sejauh yang kita teliti dan dengan dokumen-dokumen yang ada, apalagi sudah ada persidangan-persidangan. Jadi UMKM ini sudah banyak juga yang melakukan gugatan melalui PKPU ya, penundaan hutang ya di pengadilan Jakarta Pusat ya. Jadi semua gugatan yang sifatnya PKPU oleh UMKM kepada perusahaan yang di mana Sanjay berada sebagai pimpinan itu semua kandas. Kenapa? Karena itu bukanlah hutang. Jadi UMKM ini sebenarnya tidak memberi hutang kepada Sanjay. Ini adalah uang-uang ini adalah uang-uang pemesanan atau pembelian slot iklan. Emang Sanjay punya perusahaan di mana? Lalu siapa pelapornya di Surabaya? Ya, kan lokusnya jelas tuh beda. Ya, jangan samakan peristiwa hukum kejahatan yang terjadi di Jawa Timur dengan yang ada di Jabodetabek. Lah, ini teman-teman UMKM ini kan segala transaksi keuangan penyetorannya dan wilayah hukumnya juga ada di Jabodetabek. Ya, 1.000 korban itu dia punya hak untuk melapor. Ya, bukan kita nggak bisa mewakili setiap warga negara untuk mengatakan selesai itu dalam persoalan hukum. Karena peristiwanya itu berbeda, lokus delictinya juga berbeda. Itu demikian itu jawaban singkatnya dari saya itu ya. Hukum tegak lurus. Jadi tunggu aja Sanjay. Ini proses tetap jalan dan kita tidak akan mau banyak berkomentar ya. Mau Sanjay diam mau tidak, saya akan tetap robek kasus ini bahwa Sanjay adalah satu contoh perilaku kejahatan investasi yang ada di Indonesia ini. Saya berani menyatakan bahwasanya Sanjay pada dasarnya dan pada pokoknya itu tidak melakukan kesalahan-kesalahan sebagaimana yang dulu pernah dituduhkan dan sebagaimana sekarang yang mungkin akan dituduhkan. Jadi Sanjay sudah bebas murni. Kalaupun ada dilaporkan lagi hal yang sama sudah tidak bisa. Kenapa? Karena ada gium dalam undang-undang yaitu nebis in idem. Segala sesuatu perkara yang sudah pernah dipersidangkan dan diputus tidak boleh lagi dilaporkan kembali karena dianggap sebagai suatu perkara yang sama. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.